Hai sahabat-sahabat sukses beternak. Hari ini kita akan melanjutkan dari sesi sebelumnya, pembahasan mengenai pembibitan. Ya kan? Seperti apa keseruan pembibitan di ayam kampung? Yuk kita lanjutkan ngobrol-ngobrol dengan suhunya. Yuk ikut saya. Kita ketemu lagi dengan suhunya Pak Insinyur Budi. Assalamualaikum. Salam. Sehat ya Pak ya? Barokah. Kopinya itu penuh sampai segini banyak. Jadi ini energi yang luar biasa alami. Oke Pak, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pembibitan ayam kampung ya Pak ya. Seperti apa sih pembibitan ayam kampung yang kira-kira ekonomis, hemat biaya, tetapi tujuan tercapai Pak? Menurut Pak Budi gimana itu? Kalau ekonomis nomor satu itu adalah di pakan. Di pakannya ya. Pakan. Oke. Jadi walaupun di ayam kampung pakannya itu sama dengan ayam ras lainnya, biayanya luar biasa, di pakan lebih banyak. Nah, kata kuncinya cuma satu sih Pak, membuat pakan sendiri. Oke, membuat pakan sendiri. Kira-kira kalau estimasi biaya pakannya untuk buat sendiri di khususnya pembibitan itu kira-kira di range berapa angkanya Pak? Di antara 5.000 sampai 6.500. Masih worth it ya itu ya, 5.000 sampai 6.000 ya. Komposisi proteinnya kira-kira di berapa persen Pak? Antara 16 sampai 18. Oh, berarti hampir sama dengan ayam petelur ya Pak ya? Hampir, hanya Hampir jumlah. Secara jumlah dia jauh lebih rendah yang petelur. Oke. Nah, itu yang paling kelihatan. Tapi yang jelas untuk mengetahui kebutuhan pakan itu sendiri dalam perjalanannya, satu contoh, ayam dipuasakan dikasih 100 sampai 105 dia kurang. Oke. Nah, tapi kalau dia dikasih 105 sampai 110 pagi siang, dia akan panjang tuh nafsu makannya sepertinya nggak nafsu gitu ya. Iya. Tapi nanti lama-lama habis. Berbeda kalau misalnya dikasih pagi, habis nanti sore. Nah itu akan kelihatan sepertinya dia boros. Nah alternatifnya satu, sebagai pakan tambahannya kita bikin pakan fermentasi atau maggot. Oh, disubstitusi pakai maggot lagi ya. Beda sekali dia contoh begini Pak. Dalam satu hari kita kasih maggot, dia makannya lambat. Nah, itu biasanya 100 sampai 105, dia bisa 100. Nah, di situ yang menariknya Pak, maka biaya pakannya. Kenapa kok dia bisa turun jadi 100 dari 105 ya Pak ya? Berarti kan lebih efisien ya? Maka itu dengan penambahan maggot sebenarnya efisien. Hanya kan orang itu terkadang breeding ayam kampung, dia pakai pakan pabrikan. Nah, sebenarnya bisa disubstitusi dengan maggot. Hanya kadang-kadang maggot itu sendiri dalam pembuatannya sebenarnya mudah, tapi ya kadang-kadang orang nggak semua mau. Karena mungkin tangannya nggak ketanganan atau seperti apa ya? Ya itu tadi Pak. Jadi kadang-kadang patokannya pakan pabrikan aja, jadi mahal. Kalau misalnya 10 gram aja hemat satu hari. Kalau misalnya sehari 6 kilo, ambil 5 sampai 6 kilo, lumayan itu Pak. Mengenai pakan ada kaitannya juga dengan air minum ya Pak ya. Kalau kebutuhan air minumnya bagaimana Pak? Apakah juga ditakar atau dia disediakan terus-menerus tanpa putus gitu? Air minum 24 jam Pak. 24 jam 24 ya? jam. Teman-teman ada yang ngasih air minum semacam kayak alkali ya Pak ya, jadi kayak air minum itu direndemin kulit pisang gitu. Menurut Pak Budi gimana? Hanya muat saya sih, mana sih yang lebih efisien itu aja Pak. Oh, masalah apa dasar dibeli air alkali, mendingan air misalnya dingin. Itu aja sebenarnya. Air dingin itu dengan kriteria suhu berapa sih Pak kira-kira? Ya kalau air itu biasanya di sekitar 29 sampai 32.
Rata-rata itu yang paling bagus 29. Perhatikanlah kalau air dikasih dingin, konsumsinya tinggi. Apakah berkorelasi antara suhu air ya Pak ya dengan apa namanya kemampuan minumnya si ayam? Oh, sangat Pak. Cobalah perhatikan air minum yang diletakkan di kena sinar matahari. Oke. Ada beberapa tuh saya tempatkan yang kena matahari dengan nggak kena matahari. Itu jauh lebih cepat habisnya yang nggak kena matahari. Karena dingin mungkin ya, Iya. jadi agak seger ya. Ya ayam kalau minum hangat dia Kemampuan menolak. minumnya kurang. Kaitannya dengan pakan apakah juga apa namanya berhubungan, berkolaborasi, Jelas. berkolerasi? Lambat dia habisnya. Malah kita kadang-kadang salah sangka ini ayamnya agaknya masalah gitu, padahal enggak. Enggak, padahal suhu airnya yang hangat ya Iya. Pak ya. Oke. Nyata Iya, itu iya, Pak, iya, nyata iya. sekali. Kalau air dingin dan air hangat. Dingin artinya dingin 25-26 ya. Iya. Itu nyata Pak. Berarti kalau misalkan airnya hangat, kemampuan minumnya menurun, kemampuan pakannya juga akan menurun juga kan ya? Mengurang. Secara otomatis kan kemampuan untuk berreproduksi juga akan menurun juga. Pengaruh di telur Pak. Oke, telurnya apakah berkurang atau Kecil ya. Oh, kecil. Untuk perhatikan aja. Maka saya treatment tuh kandang yang sederhana itu, yang 1x2 sama 2x2. Nah, ternyata yang lebih efektif itu lebih bagus karena jumlah airnya bagus, telurnya bagus warnanya. Oke. Jadi seperti di situ kan tuh ada telur-telur yang warnanya berbeda tuh. Iya, berbeda. Nah, dibanding dengan kandang yang kurang minum atau airnya hangat. Iya. Ya memang cukup sederhana sih, Pak. Tempat minum dikasih ini gitu loh. Ember. Itu sederhana, tapi manfaatnya ada. Dia bisa produksinya 40 sampai 60%. Ya, jadi bisa diartikan ini berkaitan ya Pak ya antara apa namanya kemampuan berproduksi dengan jumlah pakan yang dikonsumsi dengan suhu air minum yang kita berikan gitu ya. Sangat berpengaruh. Nah, itu yang kadang-kadang nggak diperhatiin. Apakah kotorannya juga akan berubah juga? Berubah dia, Pak. Kotorannya berubah. Ya, kadang-kadang kita nggak bisa sih karena kurang air kotorannya berubah gitu ya, tapi Iya. akan kejebak. Walaupun konsumsi minum kan kelihatan kotoran normal lah, putih-putih ngumpal. Ya. Jadi kalau saya perhatikan ada beberapa kandang panggung itu. Jadi kalau dia jatuh tuh kotorannya kan ya nggak tahu ya kalau dibilangin. Saya perhatikan tuh Pak, ada yang pek, ada yang bulat. Ya. Nah, kalau pek itu ada masalah. Oh, karena dia sudah mulai basah ya kotorannya Nanti ya. cuaca panas biasanya. Oh, oke. Jadi kalau misalkan cuacanya sejuk ataupun dingin gitu, dia bisa apa namanya bulat-bulat gitu ya kotorannya ya. Iya, Itu yang bagus ya. itu yang bagus. Oke. Apalagi maggot dengan nggak kasih maggot itu ada bedanya. Di kotorannya juga berbeda, Pak. Iya. Pak, bergeser sedikit kita mengenai produksinya si pembibitan kita ya Pak ya. Menurut Pak Budi, berapa lama sih telur yang sudah keluar itu harus masuk ke mesin tetas? Maksimal itu 3 hari. Maksimalnya? Iya, maksimal. Ya. Cuaca. Kalau saya sih nyimpan telur itu di antara 26 derajat. Sederhananya gini Pak. Tempat saya itu kan ada sumur yang tertutup, sumur lama. Ya. Nah, itu temperatur di dekat sumur dengan temperatur di mesin tetas itu beda 2 derajat. Oke. Nah, maka saya letakkan di antara 26 sampai 29. 28, 29 lah rata-rata. Harusnya kan 24, 26. Ya, tujuannya untuk apa tuh Pak? Ya, memang standarnya begitu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dia di temperatur yang apa? Katakanlah 32 ya, sembarangan naruh gitu loh. Dia sudah mulai sebenarnya Pak tumbuh itu. Oh, sudah mulai bekerja lah Iya, ibarat mesinnya ya. Tumbuh, cuman kan nanti airnya nggak maksimal. Berbeda dengan dari 29 derajat masukkan mesin, nah dia mulai baru pertumbuhan. Oke. Nyata. Apakah ada korelasi Pak antara telur yang fresh kita masukkan ke mesin tetas dengan telur yang umur 3 hari
telur yang umur 6 hari, telur yang umur 10 hari dengan prosentase tingkat menetasnya, Pak? Sebenarnya kalau telur yang fresh itu ya bagus, Pak. Hanya kan mesinnya kadang-kadang kalau apalagi produksi di sini satu hari cuma 13 butir. Ya. Nah, jadi kalau misalnya maksimal 3 hari biasanya berapa 30 sampai 39 butir. Rata-rata seperti 35 butir lah. Jadi butuh apa namanya mesin tetas yang besar ya kapasitasnya ya. Iya. Kalau misalkan produksinya Ya, banyak ya. besar. Ini kan kapasitasnya masih kecil. Jadi paling tidak kan untuk sahabat-sahabat sukses beternak semua yang kepengen melakukan pembibitan dan penetasan skala rumahan, Pak, maksud saya. Iya. Untuk apa namanya bahan masukan teman-teman semua gitu loh, Pak. Betul Pak. Jadi gini, Pak. Ini di sini kayak miniatur ya, Pak ya. Iya. Kayak miniatur dari beberapa teman yang menelpon saya, datang saja. Nah, nanti di situ ada inspirasi apa? Ya. Nah, ada akhirnya dalam waktu 2 hari 3 hari ini ada 3-4 orang yang kemari. Akhirnya dia, Pak, tolong Pak lihat kandang saya. Nggak usah kandang dulu, foto dulu, kata saya. Ya. Nah, begitu saya lihat, akhirnya udah datang aja. Saya nggak bisa ngasih saran kandangnya di mana gitu loh. Datang aja ke sini. Nah, nanti ada inspirasi apa, nanti dibawa ke sana. Nah, begitu mereka, Pak, kandangnya begini. Nah, menurut sampean yang waktu ngelihat di sini bagaimana? Ya. Itu contoh. Di sini nggak ada yang nggak terbuka, semua terbuka. Nah, di situ baru oh iya ya Pak ya, oh ya begini ya begini. Walaupun miniaturnya itu juga belum terlalu ideal ya, Pak ya. Bukan terlalu ideal lagi, nggak ideal. Nggak ideal ya. Tapi prinsip dasarnya fungsinya nyambung gitu loh, Pak. Oh iya, itu yang penting, Pak. Jadi poin pentingnya kan secara Iya. fungsinya kan, Kadang-kadang kan gini, Pak. gitu. Buat kandang banyak teman-teman yang memberi gambar ke saya, gini Pak, kandangnya gini. Datang ke rumah lihat hasilnya, lihat kayak itu tuh Pak ya. Itu ayamnya 5, jantannya 1. Dia nelurnya 3. Berarti Ya. kan udah di atas 50%. Ya. Nah, Ya. masalah nggak ayamnya? Bagus. Yang paling mudah itu di situ terkontrol, Pak. Tapi yang menurut saran Pak Budi kemarin kan bukannya dibuat seperti ini ya. Jadi ada umbarannya, ada tempat untuk tenggerannya, ada tempat untuk bertelurnya, betul, gitu ya. betul, Pak. Ini yang ideal ya. Ya, itu tadi saya buatkan juga yang seperti itu. Oh, artinya di kandang seperti itu aja juga bisa juga gitu ya. Bisa. Oh. Malah daya tetasnya bagus. Oh iya. Daya tetasnya hampir 80 sampai 83% lah itu. Menetasnya apa produksi telurnya? Menetas. Menetasnya 80%. Telurnya juga bagus. Satu, dia mengurangi resiko dimakan. Karena ayam kampung ini kan, aduh, begitu dia panas, dia cari apa ya? Tambahan mineral atau apa? Sepertinya. Oh iya. Enggak, saya tambahkan kadang mineralnya. Kalau mineral kan banyak, Pak. Nah, jadi banyak yang terinspirasi dengan kandang itu, Pak. Ya karena dia apa ya, portable ya kandangnya ya. Jadi nggak terlalu makan banyak tempat ataupun apa namanya, dia bisa dipadatkan gitu ya, Pak. Bisa 2 lantai bisa sebenarnya, Pak. Iya. Mengenai tingkat panasnya bagaimana, Pak? Karena Satu kandang itu 1 kali 2 meter 5 ekor. Tiba-tiba ada trouble misalnya kanibal 2 gitu. Nah, itu udah nggak bisa lagi dimasukkan ayam baru. Kelemahannya di situ aja. Oh iya. Itu kelemahan yang paling nyata. Kalau daya tetas produksi telur sama, bahkan lebih bagus. Bayangin, misalnya kita kasih pakan nih untuk 5-6 ekor. Ya kita kasih ke takaran gitu ya. Iya. Kandang yang satu dengan kandang yang sebelahnya itu beda cepat habisnya. Kenapa? Nah, itu menarik. Kenapa alasannya, Pak? Itu menarik. Sebelum Bapak jelasin, kita boleh ngopi dulu. Nah, itu cocok. Kayaknya nggak asik kalau ngopi dulu. Nah, sekarang gini Pak, dari 2 kandang itu, kenapa yang sebelahnya cepat habis, yang sebelahnya enggak? Setelah saya amati, tempat pakannya kurang panjang, Sehingga apa namanya, kuantiti pakannya kurang banyak. dia pilih dulu pakan yang butiran, jagung contohnya. Oke. Nah, jadi setelah saya amati, kedua air, kalau air yang kena sinar matahari lambat makannya.
Oh. Tapi secara produksi, daya tetas, kontrol kesehatan jauh lebih gampang, Lebih mudah ya. Maka kalau skala kecil, contoh 1x2 gitu loh, 2 lantai itu 10 ekor Pak. Nah, kandang seluas ini 2x4. Ya. Nah, yang paling penting tuh di mana kandang yang bisa dilakukan seperti ini sama yang di kandang baterai. Ada teori nih Pak, di broiler ya yang saya dengar, kalau air itu 100 mili, pakan itu 200 gram gitu konsumsinya. Bagaimana dengan ayam kampung Pak? Sama ya? Sama. Oke. Sama. Hanya sekarang kan gini, pakannya butiran sama tepung tuh beda, tapi tetap aja sama. Pakan 1 on misalnya 1 ekor, ya airnya 2 liter 200 mili sama. Apalagi cuaca 32 ke atas, lebih banyak lagi. Iya. Sebenarnya suhu yang ideal berapa sih Pak kalau untuk pembesaran ayam ataupun untuk breeding ayam gitu? Maksimal tuh 32 Pak. Sebenarnya maksimal di 32 ya? Tapi 33, kadang-kadang 33, 34 biasa-biasa aja. Hanya panting ya. Ya. Nah, karena kepadatan kandangnya. Panting itu kapan maksudnya? Iya. Oke. Jadi karena kepadatannya itu space-nya luas, nggak masalah. Dia ada sifat ngeremnya masih timbul ya Pak ya? Berapa persen lah, nggak banyak. Tapi ada dia masih seperti menunjukkan tanda-tanda ngerem. Kayaknya di ayam yang saya pelihara ini rata-rata ada ngerem. Hanya dengan kandang baterai, dia nggak ngerem. Pak, kira-kira kalau misalkan ayam itu bertelur, terus kita ambil untuk kita konsumsi ataupun kita masukin ke mesin tetas, begitu terus Pak. Kira-kira ayam itu timbul nggak sifat ngambek gitu? Ada Pak, ayam yang kayak, kalau bahasa saya, keibuan bener gitu loh Pak. Oh, baper gitu ya? Iya. Ada juga yang baper. Dia udah nelor kan, keluar tuh telurnya. Tarik-tarik sama dia. Ditarik-tarik. Dia sayang bener berarti sama telurnya ya? Iya, hanya beberapa ekor, tapi kadang-kadang kita ngambil permisi gitu. Nggak ada masalah Pak. Lebih efektif kandang baterai 2 lantai, atapnya itu ditinggikan, atasnya diberi plastik. Kalau di sini kan plastik tuh Pak. Ya. Plastik terpal itu loh. Untuk ini ya, menekan panas ya. Menekan panas ya. Kalau saya sih Pak, dari kesimpulan itu memang lebih bagus kandang baterai yang kontrolnya mudah, dan di masyarakat yang baru memulai itu nggak sulit. Iya, dibanding dengan yang umbaran begini ya Pak ya. Layaknya kandang ayam Pak ya. Kalau saya nggak pusing Pak, yang penting produksi. Iya Pak, mengenai strain ayam nih, menurut Pak Budi untuk saat ini yang lagi ideal untuk pedaging pakai strain apa sih Pak ayam kampung Pak? KUB ya? Iya, sudah KUB. Kalau untuk petelurnya Pak? Petelur juga KUB ya. Kalau petelur gini Pak, kita bicara ayam kampung kan? Iya, ayam kampung maksudnya untuk diambil hasil telurnya ya. Maka itu kalau ayam kampung petelur ya KUB. Ya terserah bagaimana kita mau memilih, tapi produksi KUB Pak. Oh. Daging apalagi KUB yang generasi yang KUB 2. Itu juga lebih bagus itu Pak, pengembangan. Maka kalau ditanya ayam kampung yang mana Pak? KUB. Saya tahu betul KUB. Dulu saya pernah berhubungan dengan balai di Bogor sana. Bagaimana seleksinya sama Bubes ya. Bubes Pak Sofian, Profesor Sofian. Ya. Iya. Jadi kenapa harus yang lain, yang ini aja bagus. Pilih aja ayam yang mau dipelihara. Yang penting-penting itu kita dapat masukan. Kandang yang 2 meter, 1 meter saya isi 6 itu udah nelor. Ya kurang lebih 3 minggu telurnya sudah ada besar, baru saya kasih jantan. Ini ayam apa aja nih Pak? Apakah sama ini dari masing-masing kandang ini ayamnya? Ayam KUB Pak. Semua ayam KUB semua ya? Enggak, kecuali yang itu ya Pak ya. Nah, saya dapat dari kawan ayam Elba. Saya lihat itu katanya ayam petelur gitu loh. Nyatanya masuk 2 bulan setengah, hampir 3 bulan tuh udah ada yang 9 on 1 kilo lebih. Oh. Nah, berarti ini kan ayam-ayam yang
yang untuk pedaging bagus juga gitu loh, tinggal bagaimana pakannya. Ya. Nah kalau dia untuk telur, tapi saya kembali lagi karena titipan kawan, Pak tolong Pak diamatin. Ya wis. Tapi nyata itu Pak, itu jumlahnya berapa ya? Hampir 24, 2 meter isinya. Pak, ayam itu menetasnya berapa hari sih Pak? 21 lah. 21 ya? Iya. Oh, nggak bisa lebih dipersingkat lagi gitu mungkin? Nah itu saya nggak tahu ilmunya kalau gitu. Belum tahu ilmunya Belum ya? tahu ilmunya, kayaknya belum ada gitu loh. Baik yang apa? Yang breeder petelur ya. Mau ayam KT juga sama Pak 21. sama 21 hari ya? Kalau ada yang 17 hari nggak tahu itu Pak, saya belum pernah. Mungkin anak ini burung parkit kali ya? Bisa jadi. Tapi pembesaran dulu lah, saya saran sama teman-teman yang skala rumahan itu pembesaran dulu. Nanti baru didapatkan masalahnya apa, terutama di pembesaran. Berarti konten nextnya ini di pembesaran teman-teman. Kita harus todong Pak Budi supaya Pak Budi bahas mengenai pembesaran ya Pak ya. Apa aja Pak? Yang Apa aja ya? penting tentang ayam. Tentang ayam ya. Iya, yang lainnya Oke. saya nggak tahu Pak. Next kontennya kita bahas mengenai pembesaran. Seperti apa ayam pembesaran. Silahkan diberikan komen, diberikan saran ya. Dan sebuah kabar berita baik nih bahwa saya dengan Pak Budi akan membuat class session. Jadi mungkin nanti kita akan lakukan itu rutin setiap 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ya Pak ya. Bisa. Untuk membahas bagaimana kita budidaya ayam dari mulai pembibitan, penetasan, pembesaran sampai dengan produk hilirnya gitu Bisa ya. Pak. Supaya teman-teman juga apa ya, bisa memberdayakan sumber-sumber yang ada, baik itu punya tanah misalkan atau punya lahan kosong itu, daripada kurang manfaat kita manfaatkan untuk budidaya ayam kampung. Kan kita bahas berkolaborasi dengan Pak Budi. Teman-teman tunggu di kabar di Instagram kami nanti berikan kapan waktunya kita akan berikan kelas itu ya, supaya teman-teman mungkin kalau yang deket silakan ikut kelasnya langsung online juga bisa. Oke, setuju Pak Budi? Rata-rata dari 10, 6 sampai 7 yang jadi. Itu sudah hebat ya Pak ya? Udah hebat. Yang paling penting fungsi sesuai dengan keadaan. Apa yang ada di depan mata, yang bisa dikerjain ya kerjain, nggak usah dipikir. Oke, cukup sampai di sini dulu perjumpaan kita dengan Pak Budi. Lain waktu kita akan buat kelanjutan kontennya ya, dan planning kita akan berkolaborasi untuk bikin class session itu tadi yang sudah kita flurkan di depan tadi. Gitu dulu Pak Budi ya. Saya intinya di sini harus jadi inspirasi. Oh iya dong, harus itu gitu. Oke. Oke. Sampai jumpa Pak Budi. Sama-sama, Terima kasih Pak. banyak. Agak lemesan hari ini. Iya. Panas. Oke. Sampai juga teman-teman.